Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dari kelas B Offering B Prodi TRPE Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman uji hipotesis dalam inferensi statistik. Video ini saya buat dalam rangka untuk melengkapi tugas presensi yang diberikan kepada kelas saya. Baik, tanpa lama-lama mari saya jelaskan untuk yang pertama, yaitu pemahaman uji hipotesis dalam inferensi statistik. Uji hipotesis itu adalah metode untuk mengambil keputusan berdasar data, jadi tidak ngawur-ngawur begitu ya. Jadi kita itu mengambil sesuatu sesuai data, dan ini sangat penting dalam inferensi statistik untuk menguji dugaan tentang populasi dan hal-hal lainnya. Next. Nah, ini konsep dasar uji hipotesis, yaitu ada empat. Yang satu ini hipotesis 0 atau H0. Hipotesis ini adalah pernyataan yang diuji dan biasanya menunjukkan tidak ada efek ataupun perbedaan. Jadi di sini itu seperti enggak berefek apa-apa dan tidak berbeda. Terus yang hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis ini yaitu pernyataan yang kita terima jika data menolak hipotesis 0. Artinya itu kita menerima jika datanya itu menolak hipotesis yang 0 yang di kiri ini. Terus signifikansi, tingkat kesalahan toleransi dalam menolak hipotesis 0. Di sini ada gambar-gambarnya ini. Di kanan ini ada hipotesis testing, hypothesis 0. Ada 4 ini. Yang atas 2, bawah 2 itu ada alternatif, induktif, hipotetif. Next. Langkah-langkahnya dalam uji hipotesis yaitu menentukan hipotesis, merumuskan H0 dan H1 sesuai masalah penelitian. Terus kita memilih uji statistik, menentukan metode uji sesuai jenis data dan tujuan. Lalu menentukan taraf signifikansi. Umumnya taraf ini yaitu 0,05 atau 5% sebagai batas kesalahan. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Hitung statistik uji, yaitu menggunakan data sampel untuk menghitung nilai uji. Dan terakhir, untuk mengambil keputusan terima atau tolak H0 berdasarkan hasil ujinya. Lanjut. Sini ada jenis-jenisnya, yaitu uji Y, uji T, uji Chi-square, dan uji ANOVA. Uji Y yaitu digunakan untuk sampel besar dengan varian diketahui, jadi kita itu sudah mengetahui data. Dan untuk uji C ini cocoknya untuk sampel kecil dan variannya belum diketahui, kita belum tahu datanya. Dan untuk uji Chi-square ini untuk menguji distribusi, frekuensi, atau hubungan variabel kategori. Lalu untuk uji ANOVA. Uji ANOVA ini yaitu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Jadi seperti membandingkannya itu yang lebih dari 2. Lalu lanjut ke contoh-contoh soal uji hipotesis. Ini contohnya ya.
Ini hanya contoh. Sebuah perusahaan mengklaim rata-rata berat kemasan itu 500 gram. Sampel 30 kemasan beratnya 495 gram dengan standar deviasi 10 gram. Kita harus menguji klaim perusahaan dengan A, yaitu 0,05. Ini kita bahas ini. Satu hipotesis. H0 sama dengan U sama dengan 500. Untuk H1 U sama 500. Dua, uji statistik. Gunakan uji T dengan N sama dengan 30 T. Untuk menghitungnya yaitu 495 kurangi 500 per 10 per 3 akar sama dengan min 2,74. Nomor 3 yaitu keputusan ini, yaitu nilai kritis T dua sisi pada A sama dengan 0,05 yaitu 2,045 karena T itu lebih dari 2,045 tolak HO. Ini interpretasi hasil uji hipotesisnya. Tolak HO ini yaitu bukti statistik cukup untuk menolak klaim perusahaan. Kesimpulan rata-rata berat kemasan bukan 500 gram dan implikasi perusahaan perlu revisi proses pengemasan. Kesimpulan dan saran yaitu kita harus memahami hipotesis ini dan juga memilih uji yang tepat. Untuk analisis hasil kita harus menggunakan hasil dengan penelitian ya guys, jadi nggak sembarangan. Sekian dari saya. Kalau mau tanya-tanya di komentar nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.